Presiden Joko Widodo menyampaikan visi World Maritime Program di hadapan tuan rumah dan kepala negara yang hadir dalam KTT ASEAN di Myanmar. Untuk mengikuti informasi terkini dari Myanmar, kita akan bergabung langsung dengan Zaki Haikal di Nai Pitau, Myanmar. Zaki, seperti apa konsep maritim yang disampaikan oleh Jokowi di KTT ASEAN? Ya baik, kami mohon maaf atas gangguan komunikasi dengan Zaki Haikal di Myanmar. Kita ke informasi selanjutnya masih dari hasil KTT APEC di Beijing. Indonesia berhasil mengantongi investasi sebesar 27,4 miliar dolar Amerika Serikat pasca pertemuan KTT APEC. 12 proyek infrastruktur diantaranya kereta cepat Jakarta-Surabaya sepanjang 800 km serta pembangkit listrik kapasitas 6.000 MW di Kalimantan yang segera direalisasikan. KTT APEC di Beijing lalu membawa angin segar pada pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah melalui Kamar Dagang dan Industri Kadin berhasil menggiring investor Tiongkok untuk membiayai 12 proyek pertambangan, energi, dan infrastruktur. 3 investasi yang terbesar diantaranya pembangkit listrik berkapasitas 6.080 MW di Kalimantan Utara senilai 17,8 miliar dolar. Proyek ini nantinya dapat memenuhi kebutuhan listrik di seluruh pulau Kalimantan. Proyek galangan kapal dengan kapasitas produksi 500 unit kapal besar dalam 5 tahun sebesar 5,15 miliar dolar AS. Kemudian pembangunan kawasan industri seluas 1.300 hektar di Sulawesi Tenggara. Kawasan tersebut nantinya akan memiliki pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan 10 smelter nikel serta dilengkapi pelabuhan berkapasitas 50.000 metrik ton. Proyek lain yang berhasil didanai antara lain pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya sepanjang 800 km. Namun seluruh investasi ini tidak akan ada artinya jika pemerintah tidak bereaksi cepat. Gitu. Artinya birokrasi ini perlu diselesaikan, terus kami mensupport mengenai perlunya izin BKPM 1 atap gitu ya. Jadi jangan terlalu dipersulit gitu. Dan Pak Jokowi sudah menjamin kepada pengusaha-pengusaha Tiongkok, apabila Anda dipersulit aparat saya di bawah, maka Anda akan bisa menelpon kepada saya. Untuk mendukung percepatan proyek, Kadin juga membuka Des Percepatan Investasi Indonesia-Tiongkok untuk mempermudah dan mempercepat jalur investasi Tiongkok. Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia selain Korea Selatan dan Jepang. Tim Liputan, Metro TV. Berkembangnya pengaruh negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan KTT ASEAN di Myanmar. Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia akan menggunakan diplomasi dalam menangkal penyebar atau menyebarnya pengaruh ISIS di tanah air. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu Sekjen PBB Ban Ki-moon di sela pertemuan KTT ASEAN bahwa Indonesia akan menggunakan pendekatan keagamaan dan budaya. Dalam pertemuan pertama keduanya ini, Ban Ki-moon meminta Indonesia lebih aktif dalam memerangi ISIS. Singapura dan Malaysia juga mengambil diplomasi keras dalam menangkal pengaruh ISIS dengan memperketat keamanan nasional serta sanksi hukuman berat terhadap oknum yang terlibat ISIS. Mempunyai pendekatan keagamaan saya sampaikan dan ke pendekatan budaya. Saya kira itu lebih mempunyai dampak yang jelas.